Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di debat kita hari ini. Topik kita yaitu bagaimana bahasa dan identitas digital mempengaruhi pandangan politik seseorang. Apakah benar bahwa identitas kita di media sosial, termasuk bahasa yang kita gunakan itu, dapat membentuk pandangan politik kita? Untuk itu, kita nanti akan dengar argumen dari kedua tim. Baik, sebelumnya kedua belah pihak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tim Pro kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernanda Jessica. Saya dari Tim Pro sebagai pembicara pertama. Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Anissa Bruklawi dari Tim Pro sebagai pembicara kedua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Anastasia Farasi dari Tim Pro, pembicara ketiga. Halo semuanya, perkenalkan saya Rosianita Siombing dari Tim Kontra sebagai pembicara pertama. Halo, perkenalkan nama saya Santel Viranenggolan dari Tim Kontra, pembicara kedua. Halo, perkenalkan nama saya John Peter Simanjuntak dari Tim Kontra, pembicara ketiga. Dan saya Delvina Amelia Ramadhani sebagai penengah, dan rekan saya Yasmin Putri Avandi. Baik, kita akan memulai debat hari ini. Kami mempersilahkan Tim Pro untuk mengawali dengan menyampaikan argumen pertama kalian. Kami memberi waktu selama 30 detik. Setelah itu, tim lawan akan diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan. Tim Pro kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada penengah bahwa saya, Fernanda Jessica, bahasa yang kita gunakan di media sosial secara keseluruhan dapat membentuk pandangan politik kita. Pilihan kata atau gaya bahasa yang kita gunakan akan mencerminkan pandangan setiap orang terhadap sesuatu. Nah, contohnya kata-kata yang dipakai untuk mendeskripsikan suatu kelompok. Misalnya dalam kelompok politik bisa saja mempengaruhi bagaimana pola pikir kelompok tersebut dan bagaimana cara kita mengetahui kelompok tersebut. Terima kasih dan akan selanjutnya diberitahukan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, algoritma media sosial dirancang untuk menyesuaikan konten yang ditampilkan berdasarkan preferensi pengguna, termasuk pilihan bahasa dan istilah yang sering digunakan. Sebagai contoh, jika seseorang sering menggunakan istilah terkait lingkungan dan keadilan sosial, algoritma cenderung menyajikan lebih banyak konten politik yang relevan dengan isu-isu tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan politik individu secara tidak langsung. Terima kasih. Oke, saya setuju dengan kedua teman saya, di mana identitas digital di media sosial itu seringkali didasarkan pada bahasa yang digunakan dalam percakapan kita sehari-hari, yang dimana di platform media sosial. Nah, sebagai contoh, bahasa yang digunakan dalam grup atau komunitas tertentu itu akan mempengaruhi perspektif politik yang kita miliki, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tim Pro yang sudah memberikan tanggapan pertama kalian. Selanjutnya kami persilakan Tim Kontra untuk untuk menyampaikan argumen pertama kalian. Baik, terima kasih kepada Tim Pro yang telah memberikan tanggapan. Kami dari Tim Kontra berpendapat bahwa bahasa di media sosial tidak selalu memiliki dampak yang langsung terhadap pandangan politik seseorang. Banyak orang yang menggunakan media sosial hanya untuk bersosialisasi atau hiburan, dan tidak secara serius mempertimbangkan bagaimana bahasa mereka dapat membentuk identitas. Terima kasih. Baik, saya setuju dengan rekan saya. Orang-orang seringkali meniru gaya bahasa populer atau tren di media sosial tanpa memikirkan dampak politik dari kata-kata tersebut. Terkadang orang hanya mengikuti arus untuk mencoba menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu tanpa memperdulikan konten politik yang mungkin tersirat. Terima kasih. Menyambung pendapat dari tim saya itu, selain itu kita bisa mengabaikan fakta bahwa faktor lingkungan luar seperti keluarga, teman, dan pengalaman pribadi memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk pandangan politik seseorang dibandingkan dengan bahasa yang digunakan di media sosial.
Jadi meskipun media sosial memiliki peran, dampaknya tidak sekuat pengaruh dari faktor-faktor eksternal lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim atas argumen awal yang menarik. Kami akan melihat adanya perbedaan pandangan yang kuat di sini, khususnya dalam bagaimana bahasa dapat mempengaruhi pandangan politik seseorang. Biar langsung saja kita dengar tanggapan dari tim pro. Pada tim pro, saya persilakan. Baik, saya mengerti sekali dengan argumen dari tim kontra. Namun, saya tidak terima karena saat ini media sosial adalah ruang yang sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang-orang banyak menghabiskan sesuatu di sana sehingga interaksi melalui bahasa di media sosial pada akhirnya akan mempengaruhi pemikiran setiap orang yang membaca media sosial tersebut. Apalagi kita tidak pernah lepas dari namanya gadget dan media sosial. Terima kasih. Baik, kami memang memahami hal itu, tetapi kami tetap berpandangan bahwa peran media sosial tidak sedominan yang Anda anggap. Faktanya, sebagian besar pengguna tidak memandang bahasa di media sosial sebagai alat pembentuk identitas politik mereka. Terima kasih. Baik, kepada kedua belah pihak kami kasih kesempatan untuk menyimpulkan dari argumen kalian masing-masing. Nah, oke, sekarang saya akan menyimpulkan secara keseluruhan pendapat kami tadi, di mana kami berpendapat bahwa media sosial dan bahasa yang kita gunakan di sana memang memiliki peran signifikan dalam membentuk pandangan politik kita. Bahasa adalah cerminan pikiran, dan ketika kita aktif di media sosial, pandangan politik kita dipengaruhi oleh bagaimana kita berbahasa dan apa yang kita baca di sana. Terima kasih. Baik, kesimpulan kami dari tim kontra bahwa bahasa di media sosial bukan faktor utama dalam membentuk pandangan politik seseorang. Pengaruh keluarga, lingkungan, dan pengalaman langsung jauh lebih besar. Dan media sosial hanya sekadar platform ekspresi, bukan pembentuk identitas politik yang signifikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim pro dan kontra atas partisipasinya, dan kami menyadari bahwa bahasa di media sosial memang memiliki peran dalam identitas digital. Namun sejauh mana bahasa itu membentuk pandangan politik kita itu sangat bervariasi, dan pada setiap individunya pastinya berbeda. Kami berharap debat ini dapat memberikan perspektif baru bagi kita semua tentang hubungan antara bahasa, identitas digital, dan politik. Terima kasih. Kami tutup debat ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.